Halo Kak Firda, selamat sore. Kenapa maju? Kenapa pada maju? Mundur aja, mundur. Jalanin jalan orang. Ya. Enggak, di sini ada tuh. Dari sana, ada sana. Nah, panas Bu, panas. Ngomong dulu Sini Bu. aja Kak Firda. 8 menit aja. Oke. 8 menit. Lah anaknya mana? Rangga sih. Anaknya. Kak, bola. Kak, Pula Dewa. Kak Dewa. Ada Pula Dewa. iya. Jangan jauh-jauh Pula Dewa. Enggak apa-apa. Anaknya panggil aja ke sini, Bu. Panggil aja. Kak, Pula Dewa. Ini pemeran utamanya. bukan, Kak. Nah, Mama udah biarin. Mau ya udah. Biarin. Oke. Bunda kedatangannya hari ini ke Udah. Kita ingin melaporkan perbuatan dari istri anak saya yang kita mendapatkan bukti, ada yang kirim foto kalau misalnya dia menikah lagi, padahal dia masih statusnya istri dari anak saya, Raffi. Raffinya sendiri ada? Kak Raffi sebenarnya mungkin kondisi keluarganya sendiri gimana sih Kak sampai istri sampai bisa berani menikah lagi gitu? Ya saya juga kaget itu, nggak ada yang kalah, tiba-tiba dapat laporan, dapat bukti foto, tiba-tiba yang nggak ada nyangka. Akhirnya pada saat itu begitu tahu, begitu dikasih itu ya kaget. Awalnya dari adik saya tuh sempat ditahan berapa lama karena nggak enak ngobrol sama saya juga, nggak enak ngobrol, nggak enak nyampeinnya ke mama, bingung mungkin ya, bukan nggak enak, kalau lebih ke bingung kali gimana cari. Sebelumnya nggak ada masalah, begitu masih hamil 7 bulan masih ketemu mama saya, masih ini segala macam, ketemu lah, ada acara-acara. Dan setelah itu ya mulai aneh aja lah, mulai jarang pulang apa segala macam gitu sih. Mungkin waktu hamil berarti masih dalam pernikahan dengan Kak Raffi? Masih sampai sekarang pun masih sampai detik ini pun masih. Karena belum ada kata talak, belum ada kata cerai, dan mereka masih berhubungan istri walaupun anaknya gini. Jadi anaknya itu udah lahir ya, anaknya udah lahir dan diakui kalau itu anak dari anak saya, ya kan. Nah terakhir-terakhir ini emang mulai aneh ya, setahun belakangan mulai aneh karena dia jarang pulang gitu. Nah terus menjadi pertanyaan kami, khususnya ibunya, orang tuanya Raffi ya sama adik-adiknya, kenapa sih anaknya Raffi kok yang sekarang kok nggak pernah diketemuin sih sama kita gitu, sama sekali. Jadi kita nggak tahu lahirnya, padahal waktu hamilnya sampai usia kehamilan mungkin 7 atau 8 bulan kita masih ketemu dan itu masih baik-baik aja gitu kan. Terusnya waktu melahirkan kita nggak dikasih tahu, sampai akhirnya sampai detik ini kita nggak pernah dikasih lihat anaknya gitu. Tapi dia mengakui kalau misalnya itu anaknya Raffi. Kadang kalau misalnya pulang ya Raffi masih suka ngajak jalan-jalan, masih suka foto-foto ya kan. Nah ternyata inilah jawabannya. Jadi ada seseorang yang mengirim foto bukti bahwa istrinya menikah lagi gitu, dan itu dalam keadaan hamil pula lagi ya kan. Jadi karena kita merasa kita hidup di negara hukum, diduga dia melakukan poliandri ya kan. Jadi kan poliandri itu kan dilarang secara agama dan secara hukum negara. Bukannya begitu? Karangga? Satu rumah nggak sih selama ini? Masih karena ketika keluar itu bilangnya kan kerja, bukan berarti mau misahin diri apa segala macam. Karena ya intinya kita nggak ada pisah rumah. Menikahnya kapan mungkin? Ketahuan menikahnya kapan? Kalau secara dari kondisi hamil sih kayaknya tahun lalu ya, karena ada kondisi dia lagi hamil gitu pada saat nikah. Bulan apa kira-kira Mas? Kalau bulan saya kurang tahu pasti, itu pasti pada saat hamil besar itu, karena anak yang ketiga itu hamil bulan Desember 2024. Udah ada komunikasi dengan istri sendiri? Biasa aja, komunikasi biasa aja sampai sama sekarang? beberapa hari. Kalau sekarang sekitar dari Desember tahun kemarin udah mulai aneh, udah mulai jarang pulang lagi gitu. Terus mulai pindah. Tanya kok soal bukti-bukti itu memang benar kok sudah menikah lagi dengan orang lain? Jawabannya gantung, nggak pernah ada jawaban pasti. Makanya salah satu yang saya pengen itu dia datang lah ke kita, apa yang sebenarnya terjadi, coba jelaskan
secara gamblang gitu, nggak ada yang ditutupin kan. Selama ini pasti ada kebohongan lah di sana, pasti banyak cerita yang beredar yang lah ini beginilah begitu, pasti banyak gitu. Yang dia cerita itu udah pasti banyak. Kak Raffi sendiri terakhir ketemu istri kapan? Terakhir itu tahun kemarin, belum lama lah, sekitar 2 bulan 3 bulan. Berarti sekarang posisi istri tinggal dengan suami baru seperti apa? Terakhir ngomong dia kerja di Kalimantan. Dia bilangnya kerja, berarti mau kabur, mau tinggal di suami baru. Dia juga nggak ada omongan tinggal di suami baru, omongannya dia bilangnya kerja. Nah, sebagai suami, ada nggak sih mungkin motifnya kira-kira apa gitu? Kalau motif mungkin yang punya jawaban dia sendiri kali ya. Menikah udah berapa lama Mas Raffi? Pernikahan itu udah 6 tahun. 6 tahun. Baru ketahuan itu di tahun berapa? Baru-baru ini, baru akhir tahun ini kan, baru belum lama kan, ini baru bulan Februari. Baru Desemberan. Yang kirim foto kerabat, teman atau siapa mungkin kirim foto soal bukti-bukti istri menikah lagi? Itu yang mana? Kan ada dibilang terima foto, bukti segala macam. Itu kemungkinan ya, saya belum tahu pasti karena belum ditelusuri juga. Itu mungkin yang pernah kerja sama saya, pernah kerja di rumah ngurus anak. Tapi itu juga nggak langsung pada saat itu ngasihnya, mungkin akhir-akhir aja. Saya juga baru terima kan belum lama. Bunda Firly juga kan beberapa kali sempat posting ya Bunda di IG story di IG. Ada ini nggak sih respon dari menantu sendiri? Nggak ada, tapinya banyak sekali circle-nya dari perempuan itu ya, yang biasa deh ngejelek-jelekin anak saya. Karena saya tahu ini perempuan memang kayaknya ini ya, diduga menganut apa sih NPD ya kan, karena dia suka playing victim, terus ya suka mengarang-arang cerita, semuanya dibalikin yang seakan-akan tuh dia terzolimi oleh anak saya gitu kan. Yang itu ya silakan aja, kita hidup itu kan harus ada realita dan bukti ya. Kalau misalnya dia cuma omong-omong aja, ngapain kita dengerin? Kalau kita kan semuanya yang kenapa aku harus viral gitu, karena ya itu kan berdasarkan bukti. Karena kita kirim foto, saya juga sebagai ibu melihat, loh ini masih statusnya masih istri anak saya, masih jadi menantu saya, kenapa dia tiba-tiba ada foto dia lagi hamil dan ini foto laki-laki lain gitu kan. Ya pasti sebagai seorang ibu nggak bisa terima itu. Orang kita aja, kalau pasangan kita selingkuh aja kita ngamuk kayak apa, ini apalagi gitu kan, kayak menikah sama laki-laki lain. Anak berarti ada 3 ya Mas? Play victim itu mulai ketahuan di pernikahan berapa? Ya, setiap pernikahan pasti ada lah konflik itu pasti ada ya. Entah di tahun beberapa ya ada, dia mulai bikin cerita, dia mulai nggak sesuai kenyataan yang diomongin ke mana-mana, ke circle dia yang ya macam-macam lah yang nggak sesuai kenyataan. Itu berarti tahun ini awal pernikahan udah ada ketahuan. Kalau indikasi sih di awal-awal belum terlalu ketahuan, mungkin masih disimpan, masih ini bertahan ya. Pada akhirnya ya kelihatan juga kalau emang gitu sifatnya. Kan kamu tadi bilang foto dikirimin oleh kerabat. Nah, foto itu sudah ditunjukin belum ke istri? Belum. Belum. Apa alasannya belum menuju? Ini ada bukti kamu menikah lagi segala macam. Karena dia suka ini ya, dia suka menghindar ya itu kan yang suka alasannya kerja. Malah terakhir yang dia bilang katanya lagi di Kalimantan, jadi kayaknya dia menghindar karena dia tahu apa yang mau diomongin, ini ada yang mau dibicarain, ini penting karena kita mendapatkan kiriman foto, mungkin kakak pernah ngomong gitu ya. Lebih banyak menghindar lah. Foto ini berupa pernikahan atau kedekatan sama laki-laki atau seperti apa sih foto itu? Jadi foto itu memang foto dia menikah sama laki-laki lain itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kayaknya tipe nih perempuan modelnya tuh ya, dia kenalan sama laki-laki, gimana caranya mau pakai secara klinik itu apa sih istilahnya kalau gitu ya, karena kita juga menemukan bukti itu ada gitu. Ada bukti yang ininya kebetulan pas kemarin lagi. Jadi gini, aku ini sebagai seorang ibu ingin menarik anakku, pasti ingin menyelamatkan ya kan dari kemelut rumah tangganya. Jadi kemarin pindah dulu deh ke rumah gitu. Dia beres-beresin, ternyata di lemarinya itu dia menemukan ya sebuah foto, dan fotonya itu gambar perempuan ini istrinya dengan laki-laki lain, dan di belakangnya itu ada namanya dia, ada nama itu laki-laki, dan itu ada bahasa Arab yang kita nggak ngerti deh gitu ya kan. Itu buat apa? Dan itu pakai ada celana dalam laki-lakinya juga gitu, yang bukan celana dalam laki-laki dia. Saya kata dia mau dibakarnya mah apaan sih, bawa biar buat bukti gitu. Jadi ya namanya sebagai seorang ibu boleh dong suzon. Mungkin dulu waktu ngedeketin
anak saya juga dengan begitu caranya. Dugaan. Iya, dugaan nih, menduga seperti itu karena dia ada bukti melakukan hal itu juga sama laki-laki lain. Tapi dulu sebelum ada kasus ini dia gimana? Maksudnya dia menunjukkan anak-anak pakai dukun kah? Apa sih? Yang ngerasain itu justru yang kita, keluarganya Raffi ini. Apa Nah, rasanya apa? kita rasanya gini, kok Raffi terlalu nurut ya. Jadi kalau misalnya ada acara yang sangat penting, Raffi tiba-tiba nggak mau datang karena nggak boleh sama istrinya, gitu. Nggak tahu. Padahal di awal-awal tuh kita baik. Setiap ada acara keluarga dia pasti datang. Tapi pas udah tahun ke sana, Raffi kayak disetir. Waktu itu pernah Raffi mau pergi sama adik-adiknya ke Jepang aja, dia sampai gak jadi karena nih perempuan istrinya ini yang larang gitu. Jadi dia sampai tiket angus gitu kan. Nah terus adiknya sih sebenarnya udah mulai kasak kusuk, udah melihat ada sesuatu yang mencurigakan di kayaknya nggak bener nih, kayaknya ada sesuatu. Udah kasak kusuk gitu. Karena mereka sebel yang tadi mereka kompak, adik kakak ini kan kompak banget. Tiba-tiba dia suka memisahkan diri, alasannya karena nggak bisa datang. Padahal adiknya juga kan ada yang punya istri kan, udah punya istri juga. Itu kompak kok, kayak ngumpul sama gitu. Nggak cuma sekedar acara resmi ya, acara santai juga kayak gitu. Nah kita udah ya kayak seuzonnya sebagai seorang ibu dan adik-adik juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi untuk anak saya sendiri kok kayaknya, kok dia ngebelain banget sih, kok dia kecintaan banget sih, kok nurut banget sih gitu. Tapi kita mau narik aja tuh susah. Kita nanya-nanya aja dia ngebelain sampai bisa-bisa berantem sama adiknya gitu loh. Saking ngebelain istrinya. Nah akhirnya ya terbuka lah pertanyaan-pertanyaan kita selama ini, akhirnya ya kita bisa lihat ya kita nggak nyari-nyari tapi ternyata ada yang mengirimkan buktinya apa yang menjawab pertanyaan kita selama ini. Dari ini Terakhir mungkin laporin atas pasal berapa mungkin Bang? Nah ini untuk bapak pengacara bisa dijelaskan sekarang. Secara aspek yuridis kita rencananya akan melaporkan pasal 402 junto pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Terkait apa tuh, Bang? Terkait pernikahan siri. Sebenarnya secara eksplisit di pasal tersebut tidak dikatakan nikah siri. Tapi kalimatnya jelas sekali itu adalah yang kita maksud nikah siri. Karena dia telah melakukan pernikahan yang dimana dia tahu bahwa pernikahan yang ada itu menjadi hambatan dari pernikahan yang akan dilakukan. Itu ancamannya 6 tahun penjara. Itu yang dugaan zina gitu bukan sih Bang, atau beda lagi? Kalau perzinahan kita juga gandeng juga dengan pasal perzinahan, bahkan kita mau gandeng juga dengan pasal penggelapan. Karena kenapa? Karena saat ini kita mau pelaporan itu dipersulit karena semua dokumen-dokumen terkait pernikahan yang harusnya dipegang oleh klien kami itu dibawa oleh Vina. Dan saudari Vina juga sebelumnya kita sudah melakukan tabayun sebenarnya kan. Di Muslim kan kita diajarkan kalau urusan yang ada intrik rumah tangga dan lain-lain kita tabayun. Kita lakukan somasi. Tapi kita sudah lakukan somasi, tidak dijawab, tidak diidahkan, maka dengan berat hati kita akan lakukan upaya pelaporan. Oke. Terima kasih Bang. Oke, terima dulu kasih. kali terakhir Laporan. satu. Bang, terakhir ada yang mau disampaikan nggak Bang buat istri Bang? Apa suruh pulang gitu atau gimana? Ada pulang disuruh ngapain? Mau suruh ketemu sama mamahnya dulu deh. Atau pengen ketemu anak mungkin di bawah sana apa gimana? Dia mau tahu anaknya itu anak kakak apa? Oh iya. Jadi coba diketemuin gitu. Coba jelasin deh, anak ketiga itu anak siapa sebenarnya? Kalau memang anak saya ya bawa pulang lah, bawa ke sini temuin neneknya. Berarti tiga-tiganya anak di bawah istri V. Yang pertama di bawah itu kan memang anak bawahnya, yang kedua ada sama saya. Oke. Berarti sama Mas Raffi ada kayak satu aja ya? Sama yang terakhir ini? Yang masih bertanya. Berarti dua ya? Ya, yang ketiga masih dipertanyakan. Oke, thank you. Dan Mas Raffi ini kakaknya laki-laki dua berarti ya? Iya dong. Dewa, pulang. Kakak gini. Tanya saat makulasa dulu saya gimana? Oke. Nah, dulu nih